harus dilakukan secara apa namanya yang diperiksa pada saat melahirkan aja. Ya, kira-kira seperti itu, analoginya seperti itu. Lagi bahwa hari ini kita ada 14 bencana yang ada di Aceh. Kita harus tahu pertama adalah karakteristik dari bencana ini. Makanya semua karakteristik bencana itu harus kita pahami selanjutnya. Gimana karakteristik? Kemudian tsunami, bagaimana karakteristik? Kemudian banjir, bagaimana karakteristik? Pacarannya 6 tahun, tapi bisanya 6 bulan. 6 bulan nggak bisa. Kenapa ini? Karena masing-masing kita nggak mau karakter. Cita-citanya berapa perbandingan antara yang menikah dengan yang cerai? Supaya apa? Ini anak tahu beliau sudah pasang. Bukan dia. Karakter orang tua ada. Pacaran harus ada. Supaya aman. Aman. Dan jadi bencana harus tahu itu. Ada peran lingkungan, ada peran orang tua, semua berperan. Kalau ada yang kita akan bisa mencegah apa ada hubungan orang lain. Maka mungkin tapi ada anak juga, kalau sudah dari tangan ada angin banjir, ada angin sulit, ada banjir, Anda bisa jaga. Anda kuat karena ada bencana tadi. Apalagi hari ini kita punya Android, silakan cari referensi di sana, baca-baca. Kayak ke depan apa? Anda lebih bencana ke depan. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu hari ini. Hari itu setiap tahun, setiap hari terjadi gempa bumi. Cuma kekuatannya barangkali 5 ke bawah, nggak tercatat di alat kegempaan. Tapi ketika di atas 5 itu semua tercatat. Makanya potensi tsunami hari ini besar sekali terjadi lagi ke depan. Ya, kami ingin kita tukang beca, kan itu mau kita lakukan. Yang pertama bahwa kanun pendidikan kebencanaan itu dulu kajian akademisinya dibuat oleh USK, termasuk Bu Okta sebagai leadernya. Kalau di BBA saya kebetulan yang memegang kegiatan ini. Jadi alhamdulillah tahu bagaimana proses sampai hari ini. Alhamdulillah hari ini kanun pendidikan. Nama saya Putri dari Pendidikan Dokteran USK. Ya. Saya izin bertanya Pak, jadi kalau saya lihat pemaparan tadi bencananya lebih ke natural disaster ya Pak? Ya. Kalau untuk disaster yang berhubungan dengan man-made disaster atau pandemi itu peran BP gimana? BPPH gimana Pak? Oke. Terima kasih Pak. Itu saja ya. Natural disaster, ada man-made disaster atau bencana yang disebabkan oleh ulama. Nah, apa lagi? Apa lagi? Pandemi. Mendalam. Nanti belajar lagi. Saya sama ibu lagi. Kalau sudah lupa. Bencana. Oh iya, mendalam juga demikian. Sampai hari ini malah kita menangani masalah satwa liar hari ini. Gangguan gajah, gangguan harimau itu menjadi ranah kita juga. Kami lagi menyusun pergub ini, Bu. Pergub kriteria penentuan wabah satwa liar. Ini lagi kita proses. Cuma leadingnya adalah daerah atas. Tapi melibatkan kita. Kita buat apa di sini, eksekusinya di mereka. Artinya apa? Untuk semua jenis bencana memang menjadi ranah kita. Tapi karena memang tadi fungsi kita semua punya fungsi itu, maka yang paling dominan adalah kita berkoordinasi dengan lintas sektor. Kalau itu menjadi ranahnya adalah dinas kesehatan, yang menjadi leadingnya dinas kesehatan. Jadi bukan di kita, tapi semua apa namanya peternakan hari ini yang menjadi leading. Kami hanya sebagai sekretaris di SKI. Ya, jadi lagi-lagi untuk semua jenis bencana itu menjadi prioritas. Tapi bencana perceraian nggak ada.
nggak sanggup ya, ditambah kembalikan ke habitatnya. Ada lagi dari laki-laki satu mungkin. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah memberikan kami insight Dr. Usia karena 2019. Ya. Izin bertanya terkait dengan sumber pendanaan dari BPPA ini, yang pertama dari mana saja Pak? Apakah dari APBD atau dari dana eksternal lainnya? Kemudian tadi kita juga melihat bahwasanya dari logistik penanganan bencana, khususnya tadi di berbagai daerah yang banyak bencana terjadi, itu rawan kebakaran itu seperti mobil damkar itu ada banyak seperti itu kan Pak. Nah, terkait dengan logistik untuk pasca bencana seperti mungkin makanan ataupun sandang papan pangan untuk korban, itu apakah kita ada dana khusus atau kita hanya berharap dari donasi dan bantuan Pak? Dan apabila ada dana khusus itu kita siapkan sekarang atau nanti kita siapkan pasca bencananya seperti itu, selain dari berharap donasi dan bantuan? Itu saja dari saya, terima kasih Pak. Iya, kedua ada dari APBD atau APBA. Ya. Yang ketiga ada namanya dana siap pakai, DSP. Yang keempat ada namanya dana kontingensi, ya, dana kesiapsiagaan. Apa digunakan dana tersebut? Pada perannya. Seperti hari ini itu menggunakan dana kontingensi, ya, kontingen. Yang kedua dana DSP, dana siap pakai. Itu adanya di BNPB. Dana siap pakai ini digunakan bisa perannya dan bisa saat tanggap darurat. Itu sifatnya bukan permanen, penanganannya bukan permanen, tapi menangani hanya pada saat darurat. Nggak boleh membangun jembatan yang permanen pada saat bencana terjadi. Ini harus diingat. Jadi uang DSP itu digunakan hanya untuk membangun fasilitas sementara. Ingat. Kemudian ada namanya dana dari dana hibah.